Dan untuk mengelaborasinya, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan peneliti Indef di Institute for Development and Economic and Finance, Zulfian Safrian. Selamat sore, Bang Zul. Selamat sore, Mas Ferdi. Ya, terima kasih, Bang. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, kita langsung saja, ini agak ngejelimet ya nominal yang disebutkan ya, banyak sekali. Tapi kita ingin memahami secara sederhana. Kan tadi disampaikan bahwa prediksinya kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini mewariskan hutang sebesar 10.000 triliun. Nah, tumpukan itu kan disebutkan tadi berasal dari utang negara, utang BUMN, ada utang publik, utang swasta. Apa sih sebenarnya yang bisa kita pahami secara sederhana saja soal ini, Bang Zul? Sebenarnya secara sederhana ada dua ya terkait dengan hutang ini. Yang pertama adalah terkait dengan kuantitas dan yang kedua terkait dengan kualitas. Nah, terkait dengan kuantitas kan itu tadi sebagaimana tadi di intro sudah dijelaskan bahwa ada kenaikan yang cukup signifikan menjak era zaman Pak Jokowi. Nah, ini kan karena ambisi beliau yang ingin membangun infrastruktur sangat banyak di Indonesia. Satu sisi itu kita apresiasi untuk mengadres terkait dengan infrastructure gap. Tapi di sisi lain itu juga harus dipertimbangkan dengan perencanaan matang. Karena ini terkait dengan poin kedua saya, yaitu terkait dengan kualitas. Nah, kualitas ini adalah terkait apakah infrastruktur dan khususnya yang didanai oleh utang-utang tersebut, baik utang publik atau pemerintah dan juga utang swasta atau perusahaan termasuk BUMN, itu sudah tepat sasaran. Misalkan contoh, itu misalkan ada beberapa proyek infrastruktur kan yang akhirnya tidak berfungsi sebagai mestinya. Yang kita tahu misalkan Kertajati yang di Jawa Barat itu kan sekarang sepi, kosong, bahkan sama masyarakat sekarang dijadikan tempat wisata. Ya kan, ini kan ironis. Negara baru sangat mahal pembangunannya triliunan, tapi justru malah dijadikan wisata seperti Ragunan atau Taman Safari. Oke, ini mungkin yang tadi disebutkan oleh Prof. Didik soal serampangan begitu ya untuk membuat hutang. Sehingga kajiannya tidak begitu mendalam dan hasilnya seperti yang tadi Anda sebutkan. Kalau dibandingkan dengan negara lain, posisi kita bagaimana? Yang membebani sebenarnya yang mana? Konsekuensinya apa? Apakah kemudian pajak ini akan otomatis naik begitu atau bagaimana? Ya, tentu dibandingkan dengan negara lain, ada kesepakatan global bahwa utang itu indikatornya adalah plus minus sekitar 60% dari PDB. Nah, tapi kan ini masing-masing negara memiliki keunikan tersendiri. Itu hanya patokan saja. Tapi banyak negara, khususnya negara maju juga tidak mengikuti patokan tersebut. Faktanya utang mereka itu jauh di atas 60% PDB tersebut, bahkan di atas 100 atau bahkan 200%, misalkan seperti Jepang. Gitu. Nah, itu kan terkait dengan kuantitas. Nah, tapi yang ingin ditekankan di sini adalah terkait dengan kualitas. Misalkan itu, bahwa pembangunan di zaman Pak Jokowi ini, apakah sudah melalui proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang sesuai dengan kaidah-kaidah pengambilan kebijakan publik yang tepat. Misalkan melalui kursus publik atau misalnya kontrol dengan DPR dan lain-lainnya, hingga uang atau budget yang kita miliki kan terbatas. Nah, ini jadi skala prioritas itu menjadi penting. Nah, ini yang harus kita perhatikan betul dalam mengalokasikan uang tersebut, karena ingat, utang-utang ini adalah beban bagi generasi masa datang, khususnya generasi milenial seperti saya, dan juga generasi-generasi Z dan juga X seperti saat ini, karena mereka yang akan membayar beban utang ini. Gitu. Kalau misalkan utang itu produktif, tidak menjadi masalah. Tapi yang ditekankan di sini adalah utang-utang yang sembrono, rampangan, dan tidak tepat sasaran. Ini itu, Mas. Oke, kita kan tahu ya bahwa kemudian untuk melunasinya ini akan menjadi pertanyaan begitu. Kalau tadi disebutkan bebannya akan panjang begitu sampai ke generasi selanjutnya. Tapi kan secara logikanya kan BUMN punya laba nih. Terus juga devisa negara juga ada. Ini masih bisa diupayakan nggak untuk melunasi hutang-hutang itu tadi? Atau memang di bagian ini juga tidak ada yang signifikan untuk pendapatan negara sama sekali? Atau bagaimana? Kalau kita data, pendapatan dari BUMN itu kan kecil sekali, Mas. Gitu kan. Yang besar
kontribusinya terhadap pendapatan negara itu adalah pajak. Mhm. Pajak PPH, baik itu dari badan, perusahaan, ataupun dari kantong kita masing-masing. Mhm. PPH personal, ya kan, yang harus kita laporkan per akhir bulan ini. Nah, Mhm. itu yang kontribusinya besar. Nah, Oke. kalau BUMN ini kan kecil sekali. Bahkan yang ingin kita tekankan di sini dan di kajian Indef itu bahwa banyak BUMN malah justru menjadi parasit di keuangan negara. Oke. Alih-alih mereka seharusnya menyetor keuntungannya ke negara, justru negara yang menyetor ke mereka, negara yang mensubsidi mereka, negara yang harus menghabiskan dan membakar uang untuk menghidupi mereka. Karena banyak yang dari mereka itu sekarang empot Mhm. dan kinerjanya itu adalah defisit gitu. Nah, Oke. ini kan itu yang saya sebut BUMN menjadi parasit di keuangan negara. Oke, justru disehatkan oleh negara begitu ya, diselamatkan oleh negara begitu ya, Bang Zulfian. Tapi kalau Betul. untuk infrastruktur yang tadi ya, yang spendingnya cukup besar begitu di sana, itu juga seberapa besar sebenarnya bisa memberikan kontribusi ataupun memberikan untung begitu atau laba untuk kemudian dikembalikan dalam bentuk pembayaran utang ini? Ya, terkait dengan utang ini kan kita harus ingat, Mas, bahwa ini bukan hanya terkait dengan utang publik, tapi juga utang swasta. Mhm. Misalkan kita ambil contoh terkait dengan pembangunan Bandara Kertajati tersebut. Ya. Awalnya idenya adalah biar ada pengalihan massa agar mereka tidak terkonsentrasi di bandara utama khususnya Soekarno-Hatta. Mhm. Ya kan ini hanya difokuskan Jabodetabek. Namun Kertajati difokuskan untuk daerah-daerah Jawa Barat dan sekitarnya. Mhm. Nah, ini kan kalau ini tidak memenuhi, kalau masyarakat tidak memilih ke sana, akhirnya menjadi sepi. Nah, investasi yang sudah dikeluarkan kan akhirnya jadi macet. Ya, mangkrak begitu ya? Nah, macet inilah yang kemudian akan menjadi beban negara. Mhm. Dan kalau misalkan perusahaan atau bank yang mencairkan kredit tersebut menjadi gagal bayar, itu kan biasanya uang negara yang harus diinjeksi untuk menyelamatkan proyek yang tidak melalui perencanaan matang seperti ini. Nah, Oke. ini yang kami sebut dengan serampangan atau sembrono. Oke, Gitu. oke. Bang Zul, apa kemudian solusi yang ditawarkan oleh Indef lah untuk opsi penyelamatan semua sektor soal hutang ini? Atau paling tidak nih, mengelola utang ini secara prudent, apa celah yang masih bisa dimanfaatkan? Ada 3 hal ya, Mas, yang dapat dilakukan oleh pemerintah yang ingin kami rekomendasikan. Yang pertama adalah terkait dengan skala prioritas. Apa prioritas menjadi penting? Karena anggaran negara itu pasti terbatas. Maka kita harus memilih mana yang penting, mana yang memang dibutuhkan saat ini juga, sekarang, dan mendesak. Mana yang proyek-proyek dapat kita tunda. Sebagai contoh, apakah wacana pembangunan ibu kota baru ini menjadi relevan? Oke. Padahal kita sedang dihajar COVID, dana yang kita butuhkan adalah untuk pemulihan ekonomi nasional atau juga vaksinasi masyarakat. Nah, apakah ibu kota baru ini menjadi urgent untuk kita lakukan? Karena ini kan juga mega proyek. Proyeknya juga sangat besar dan didanai juga melalui utang, baik itu entah utang negara ataupun swasta. Nah, ini harus dikonsider oleh pemerintah. Atau misalkan prioritas kedua misalnya terkait dengan subsidi kendaraan, iya kan, mobil khususnya. Apakah mobil ini tepat sasaran? Karena kan yang masyarakat yang memiliki mobil adalah kalangan menengah atas. Ya. Sedangkan yang paling terdampak COVID ini adalah masyarakat kalangan bawah. Data terakhir dari BPS menunjukkan bahwa ada jutaan masyarakat Indonesia yang menganggur dan juga jatuh ke lubang kemiskinan. Nah, ini kan sebenarnya yang menjadi harus prioritas pemerintah, bukan justru menaik kalangan atas. Itu yang pertama, prioritas. Yang kedua adalah inefisiensi anggaran dan juga terkait dengan korupsi. Misalkan, apakah saat seperti ini menjadi penting kita membeli alutsista? Ya kan, kita lihat anggaran pemerintah, khususnya misalkan Kementerian Pertahanan, Polri itu kan masih sangat besar gitu. Nah, sedangkan apakah pertanyaannya, apakah kita dalam kondisi perang sehingga kita harus memberikan anggaran yang lebih untuk Kementerian Pertahanan atau misalkan Polri? Nah, ini kan pertanyaannya. Atau misalkan dengan korupsi bansos. Nah, ini kan yang mencederai hati masyarakat. Ini kan pengkhianatan sosial. Masyarakat di bawah sedang sulit,
Tapi di sisi lain justru bantuan ke mereka disunat. Nah, itu kan pengkhianatan sosial. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan peningkatan peran swasta. Jangan segalanya itu dilakukan oleh BUMN. Nah, karena BUMN ini kan bias dari penguasa. Karena biasanya penguasa menanamkan orang-orangnya di komisaris bahkan di direksi untuk menjalankan agenda-agenda mereka yang bias politik. Mungkin tidak sesuai dengan hitung-hitungan ekonomi. Nah, ini yang harus tiga hal ini harus diperhatikan pemerintah. Prioritas, inefisiensi, dan juga peningkatan peran swasta jangan dimonopoli oleh BUMN saja. Mungkin itu, Mas. Oke, seberapa mungkin rekomendasi ini akan bisa diterapkan karena kan ini kemudian berhubungan juga dengan soal kedaulatan ekonomi kita. Apa catatan Anda terakhir soal ini, Bang Zul? Ini sangat memungkinkan ya, Mas, karena ini adalah terkait dengan ekonomi politik kebijakan. Ini perkara perintah mau mengalokasikan dana apakah ke kantong A, ke kantong B. Dan itu ada di tangan presiden. Presiden memiliki otoritas penuh di sana, ya kan? Dan itu bisa melalui Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan kan tentu akan mengikuti apa kata presiden. Misalkan tadi, apakah kita akan mengalokasikan dana tersebut untuk membangun ibu kota baru, atau justru kita ingin menambahkan dompet masyarakat yang saat ini tuh sekarang tipis, gitu, bahkan jebol karena mereka utang kanan kiri. Nah, itu kan pilihan-pilihan kebijakan yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki kuasa dan duduk di sana-sana. Jadi ini sangat mungkin kan, Mas. Gitu. Apalagi kan dalam konteks politik sekarang pemerintah juga disupport penuh di DPR, mayoritas sudah dikuasai oleh pemerintah. Makanya bahasa Pak Didi Rabini tadi juga di intro, DPR sudah mandul gitu. Nah, kalau sudah DPR sudah mandul, sebenarnya presiden mau melakukan apapun itu sudah jalan tol, sudah tinggal tanda tangan saja. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, baik. Semoga rekomendasi ini bisa bisa disampaikan begitu agar kemudian utang yang tadi jumlahnya cukup besar ini tidak menjadi beban bagi anak cucu kita di kemudian hari. Terima kasih peneliti dari The Institute for Development of Economics and Finance Indef Zulfian Safrian sudah bergabung dengan kita sore ini. Terima kasih, Mas Ferdi.